ya orang ini kasih aba-aba ke Tuhan, satu, dua, saya bayangkan bagaimana kalau Tuhan serendah itu ya. Jadi Tuhan tunggu satu, dua, baru Tuhan curahkan. Sekira berapa begitu. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Satu hal yang paling penting di dalam kehidupan orang Kristen adalah belajar menghormati Tuhan ya. Bukan saja menghormati, tapi menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah pribadi yang agung, yang dimana kita dalam berinteraksi dengan Allah itu harus penuh hormat, santun, dan penuh dengan rasa takut ya. Memang Allah itu Bapa kita ya. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya pada Yesus Kristus. Tapi saudara, kita itu statusnya adalah anak yang dicangkokkan ke dalam Kristus ya, sehingga kita pun menjadi anak Allah. Kita bukan anak Allah yang sejati. Kita ini tadinya orang-orang hukuman, tapi oleh karena belas kasihan Allah di dalam Kristus Yesus, lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak yang ya dapat dikatakan diadop menjadi anak-anak Allah. Nah, kita sebagai anak-anak Allah itu harus seperti Yesus yang adalah anak Allah yang tunggal ini, yang sejati ini. Dia begitu menghormati Bapaknya ya. Yesus Kristus meskipun anak Allah, dia tidak pernah semena-mena atau sembarangan terhadap Allahnya. Bahkan kalau kita melihat ya, antara Presiden Jokowi dengan anaknya itu, kita tidak bisa pernah akan menemukan di mana anak presiden itu dapat semena-mena kepada orang tuanya. Tetap dimanapun, ketika dalam pertemuan-pertemuan ya, atau di dalam kehidupan sehari-hari, anak harus menghormati ayah. Nah, tapi bagaimana menurut kalian kalau kalian mendapati satu ibadah yang pendetanya itu gak ngerti dan gak menjalankan sama sekali prinsip yang saya katakan tadi, tidak menyadari betapa agungnya Tuhan itu, sehingga ketika dia melakukan sebuah praktik dalam ibadah, dia kasih Tuhan aba-aba, saudara. Mari simak cuplikannya. Minta saat ini Tuhan, dalam hitungan ketiga, apa yang murid-muridmu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Saat ini Tuhan, dalam hitungan ketiga, apa yang murid-muridmu alami di kamar loteng terjadi di tempat ini. 1, 2, 3. Nah guys, itulah videonya. Kalian lihat kan bagaimana kekacauan dari praktik itu. Dia bilang pertama tadi seperti di kamar loteng. Itu merujuk kepada kisah para rasul, di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Bukan pertama sih, pertama dan terakhir ya. Karena di saat itu ya memang Allah sendiri yang langsung mencurahkan kepada para rasul, yang bukan kasih aba-aba ke Tuhan. Para rasul itu menanti dengan sabar Allah akan mencurahkan Roh Kudus. Dan ketika Allah curahkan Roh Kudus ke para rasul, itu pertama dan terakhir kali, enggak terjadi kedua kali. Nanti setelah para rasul mendapatkan Roh Kudus itu, memegang otoritas daripada Tuhan sebagai rasul, mereka yang kemudian meneruskan penumpangan tangan kepada orang-orang yang berikutnya, kepada para pemimpin gereja, kepada para orang percaya setelah mereka. Dan setelah mereka, maka Roh Kudus terus bekerja lewat otoritas tulisan mereka, Alkitab. Nah,
Saudara-saudara, jadi ingat ya saudara, bahwa Allah tidak dikasih aba-aba sama para rasul. Lu terus siapa? Bapak ini ya, orang ini kasih aba-aba ke Tuhan. Satu, dua. Saya bayangkan bagaimana kalau Tuhan serendah itu ya. Jadi Tuhan tunggu satu, dua, oh, baru Tuhan curahkan. Begitukah? Ataukah aba-aba itu merujuk kepada bagaimana orang-orang akan kemudian sikap berapa begitu, supaya bareng-bareng? Kan ini pemahaman yang kacau saudara ya, kacau. Tapi jelas kalau kita lihat aba-aba itu adalah merujuk kepada Tuhan, merujuk kepada Tuhan ya. Kami minta Tuhan dalam hitungan ketiga kan. Jadi dia kasih aba-aba ke Tuhan saudara. Ini membuktikan bahwa orang-orang ini ya tidak paham teologi dan tidak tahu bagaimana cara menghormati hadirat Allah yang kudus itu. Saudara-saudara, bahaya dari praktek semacam ini adalah kemudian umat menjadi berpikir bahwa kita itu manusia punya otoritas atas Tuhan, yang bisa kita perintahkan, yang bisa kita pakai kuasanya seenaknya, tengking sana, tengking sini, curahkan sana, curahkan sini. Ini menyesatkan saudara-saudara. Sorry to say, ini menyesatkan. Ya, kita hanya bisa meminta, menanti kepada Tuhan atas sesuatu. Kalau ada teman kita sakit, kita meminta Tuhan, tolong sembuhkan dia. Kalau ada teman kita itu dikuasai roh jahat, kita minta, ya Tuhan, tolong. Di dalam namamu ku berdoa, usir tengking setan ini. Bukan langsung saya tengking, ku injak patahkan leher iblis. Iblis tertawa-tertawa lihat begitu. Milikilah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Milikilah sopan dan santun di hadapan Tuhan. Ya, minta dengan baik, dengan santun, agar supaya terlihat bagaimana kita ini sebagai status kita itu anak-anak Allah, begitu menghormati Bapa kita. Sedangkan sama Tuhan saja kita sudah mau sok perintah-perintah, bagaimana dengan sesama kita? Ini sangat jahat saudara ya. Teologi semacam ini memberikan teladan, memberikan paham dan contoh bahwa kita itu punya otoritas atas kuasa Tuhan. Dan kalau sama Tuhan saja kita sudah punya otoritas, bagaimana kita memandang sesama kita? Sedangkan Allah sendiri mengaitkan sangat erat dan tidak bisa dipisahkan bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Allah dan menghormati Allah ya, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama kita. Dengan kata lain, bagaimana perbuatan kita di hadapan Allah, bagaimana cara sikap kita beribadah, sikap kita berdoa, sikap kita di hadirat Dia, itu akan sangat mempengaruhi, akan sangat membuat kita bertindak kepada sesama kita. Sedangkan sama Tuhan aja kita udah nggak menghormati, nggak kusuk di hadiratnya, bagaimana dengan sama kita? Kita nggak akan punya keteraturan, karena di ibadah aja kita udah bisa semena-mena sama Tuhan. Inilah kenapa gereja harusnya punya liturgi yang baik, jemaat harus sopan di hadapan Tuhan, kusuk, tenang, karena itu akan mempengaruhi jiwa kita untuk bisa bagaimanapun kita berinteraksi dengan orang, kita akan menghormati orang lain dengan cara yang santun dan benar di hadapan Allah. Dan kita tidak akan kompromi dengan cara ketika ada orang yang melakukan penyelewengan terhadap sesama kita di hadapan kita. Ya, kalau kita benar-benar menghargai kebenaran Allah, kekudusan Allah, kita menghormati hadirat Allah, kita pun akan demikian kepada sesama kita. Kita akan sangat menghormati orang, menghargai orang dalam kebenaran dan keadilan mereka. Tapi ketika ada orang yang berbuat kejahatan, berbuat hal yang salah, kita harus siap untuk menegur, menyatakan kesalahannya di hadapannya dan tidak diam saja. Karena hari ini banyak Kristen tersusupi dengan pemikiran relativisme, di mana sudah melihat ada rekan, ada teman, saudara yang sudah berbuat jahat, sudah melakukan satu tindakan yang tidak benar, kita diam aja dan menganggap itu bukan urusan kita. Sebagai sama Kristen, kita harus siap menegur, siap menyatakan kesalahan. Ya, ketika dosanya itu dia lakukan dan merugikan banyak orang atau menipu banyak orang, kita harus nyatakan dia penipu di hadapan banyak orang.
Kalau dosanya itu adalah bersifat pribadi, bersifat hanya dia sendiri yang lakukan, kita mengetahui itu, kita harus langsung menegur dia secara empat mata, secara pribadi. Kalau yang semacam ini, saya tegur di depan umum. Karena apa? Karena apa yang dia lakukan juga di depan umum. Ya, ini diupload di media sosial, dilihat banyak orang, dan orang-orang yang hatinya naif, orang-orang yang hatinya polos, ketika melihat ini langsung berpikir, wah, kita punya otoritas atas Tuhan, kita bisa memberi aba-aba sama Tuhan. Kan kacau, saudara. Jadi harus ditegur di depan umum. Ya, saudara-saudara, sekian video saya. Tuhan memberkati. Shalom.